Om Swastiastu, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Ibu harap semuanya sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Berjumpa dengan Ibu Niluh Sri Juliastini, pemegang mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia khusus untuk kelas 10 peminatan bahasa dan budaya. Baiklah anak-anak, untuk materi pertama di kelas 10 semester 1 kita awali dengan materi tabel dan grafik. Baik, untuk hemat waktu langsung kita simak atau anak-anak perhatikan slide yang Ibu sajikan berikut ini. Kita awali dengan KD 3.1 menafsirkan informasi dari suatu tabel dan atau grafik dengan membaca intensif. Kemudian KD 4.1 mengubah informasi dari bentuk tabel dan atau grafik ke dalam bentuk uraian secara lisan atau tertulis. Anak-anak, saat ini informasi menjadi salah satu kebutuhan manusia untuk dapat mengikuti perkembangan zaman. Informasi tersebut bisa diperoleh melalui media cetak maupun elektronik, baik dalam bentuk verbal berupa tulisan atau teks maupun non-verbal, yakni bisa dalam bentuk grafik, tabel, bagan, peta, denah, dan matriks. Adapun untuk memahami informasi dari tulisan tersebut, baik atau maupun grafik dan tabel dan sejenisnya, dapat dilakukan dengan membaca intensif. Nah, anak-anak, apa membaca intensif? Membaca intensif adalah membaca dengan sungguh-sungguh, saksama dan teliti teks bacaan serta berurut untuk memperoleh informasi secara keseluruhan. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut dengan materi yang pertama, yakni tabel. Tabel adalah daftar sejumlah data informasi, biasanya berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun secara bersistem urut ke bawah dalam lajur dan deret tertentu dengan garis pembatas sehingga dapat dengan mudah disimak. Adapun sajian informasi yang menggunakan tabel lebih mudah dibaca sehingga lebih mudah pula untuk disimpulkan. Nah, sekarang kita lihat contoh tabel berikut. Jumlah peserta didik SMA Negeri 1 Kubur Tambahan tahun pelajaran 2020-2021. Silakan lihat dengan saksama. Yang ini namanya judul tabel. Kemudian yang ini namanya lajur atau kolom, dan yang ini namanya deret atau baris. Coba kita baca ya di sini ya. Ulangi, jumlah peserta didik SMA Negeri 1 Kubur Tambahan tahun pelajaran 2020-2021. Nama kelas 10 BB. Jumlah peserta didik yang laki-laki ada 14, perempuan 21, totalnya 35 orang. Kemudian selanjutnya nama kelas 10 MIPA 1. Jumlah peserta didik laki-laki 13, yang perempuan 21, jumlah totalnya 34. Demikian seterusnya sampai terakhir diperoleh jumlah siswa laki-laki 169, siswa perempuan 161, dan total keseluruhan siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kubur Tambahan untuk tahun pelajaran 2020-2021 berjumlah 330 orang. Baik, kita lanjut. Nah, dari data di atas dapat kita lihat unsur tabel. Jadi ada judul, ada lajur atau kolom, dan ada deret atau baris. Kita lanjut dengan jenis tabel. Ada 3 jenis tabel. Yang pertama, tabel 1 arah, tabel 2 arah, dan tabel 3 arah. Nah, ini contoh tabel 1 arah. Di daftar inventaris kelas 10 BB SMA Negeri 1 Kubur Tambahan tahun pelajaran 2020-2021. Silakan disimak ya di sini. Meja 36 buah. Kursi sekian, ini namanya 1 arah. Jadi hanya mengacu kepada jumlah barangnya. Lanjut. Contoh tabel 2 arah. Jadi sini tabel tipe curah hujan menurut seismik Ferguson. Oke, ada tipe A. Ini lihat. Kemudian sifat, lihat sana. Nah, kemudian ini contoh tabel 3 arah ini ya. Jadi di sini mengacu kepada dari nomor kecamatan ini. Kemudian diacu pada jumlah desa atau kelurahan, luas dalam hektar, kemudian persentase terhadap luas kabupaten. Ini contoh tabel 3 arah. Silakan dicermati baik-baik. Nah, sekarang lanjut pada fungsi tabel.
Ada beberapa fungsi tabel. Yang pertama, 1. Memberikan kemudahan dalam membaca data karena tersusun dengan sistematis sehingga lebih mudah memahaminya. Yang kedua, mempermudah dalam mengetahui perubahan yang terjadi pada suatu hal, baik itu naik maupun menurun. 3. Memberikan rangkuman berupa angka secara tersusun. Lanjut, bagaimana cara membaca tabel? Yang pertama, membaca judul tabel terlebih dahulu, karena judul akan memberikan gambaran kepada pembaca terkait isi atau data yang dimuat dalam tabel. Yang kedua, membaca keterangan di bagian atas tabel dan di bagian sisi kiri tabel, karena keterangan itu adalah kunci penjelasan mengenai data yang disajikan. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan terkait informasi yang disajikan. Sebagai contoh, berapa banyak, tahun berapa, dan berapa perkembangannya. 4. Berusaha untuk menafsirkan angka-angka yang terdapat dalam tabel. Dan yang kelima, membaca tabel dengan tetap berfokus pada tujuan atau pencarian informasi yang ingin kita peroleh atau ingin kita ketahui. Cermati pula keterangan dalam setiap baris dan kolomnya. Itu tentang materi tabel. Baik, lanjut tentang grafik. Grafik adalah lukisan pasang surut suatu jumlah atau keadaan yang dinyatakan dengan garis atau gambar. Ada 4 jenis grafik. Ada grafik batang, grafik garis, grafik atau diagram lingkaran, dan grafik gambar atau piktogram. Nah, silakan lihat di sini grafik ini namanya grafik batang. Di grafik penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 1 Kubu Tambahan dari tahun pelajaran 2001-2002 sampai dengan 2018-2019 ini ya. Jadi sedikit berfluktuasi ya. Oke, naik turun. Namanya berfluktuasi, naik turun. Ini namanya grafik garis. Jadi rata nilai UNBK kelas 12 BB SMA Negeri 1 Kubu Tambahan tahun pelajaran 2019-2020. Bahasa Indonesia 85 nilainya, bahasa Inggris 70, matematika 80, bahasa Jepang 82 di sini. Kemudian sastra Indonesia ini 90 dan paling rendah 65 untuk mata pelajaran antropologi. Jadi nilai tertinggi pada mata pelajaran sastra Indonesia. Lanjut, yang ketiga namanya grafik atau diagram lingkaran. Sini persentase subjek statistik pertanian dan pertambangan pengunjung situs resmi BPS atau Badan Pusat Statistik di sini ya. Sini sudah dipilah-pilah di sini. Oke, ini bagian-bagiannya ya. Bisa lihat warnanya ya. Ini kehutanan 15%, kemudian perikanan 16%, pertambangan 8%, peternakan 12%, hortikultura 24% dan tanaman pangan 25%. Jadi yang paling besar persentasenya adalah tanaman pangan. Dan yang paling kecil apa ini? Peternakan. Oke. Lanjut dulu dengan grafik gambar atau piktogram ini. Jadi bisa berupa gambar, ya gambar manusia, gambar binatang, bisa di sana ya. Oke, sini. Lanjut. Nah, fungsi tabel dan grafik. Untuk memvisualkan fakta-fakta atau data sehingga paparan yang dimaksud oleh penulis lebih jelas dan mudah dipahami. Itu fungsi tabel dan grafik.
Kemudian kelebihan tabel dan grafik. Tabel digunakan untuk menunjukkan data yang tidak utuh atau menyebar dan mengutamakan keakuratannya. Kemudian data berupa perincian angka-angka akan lebih jelas dijabarkan menggunakan tabel karena dituliskan pada kolom-kolom. Adapun visualisasi grafik lebih pada perbandingan dan melihat fluktuasi data, misalnya memperlihatkan pertumbuhan penduduk atau pendapatan masyarakat. Oke, demikian tadi materi tentang tabel dan grafik. Sekarang Ibu berikan tryout. Silakan anak-anak cermati tabel berikut. Ini ada keadaan tanaman hias akibat cuaca buruk di Desa Pancasari. Ini ada nama tanaman yang terkena penyakit pot di sini. Kemudian tanaman yang mengalami puso juga, pot juga namanya ya. Nah, setelah mencermati ini, silakan jawab pertanyaannya ini. Oke. Ini untuk soal tabel. Kemudian ada soal tryout yang kedua, grafik. Nah, cermati grafik ini silakan. Kemudian jawab ini. Ya. Untuk ini nanti silakan anak-anak kerjakan dan tulis jawaban anak-anak di GC atau di Google Classroom. Baiklah anak-anak, sekian materi untuk tabel dan grafik. Terima kasih atas atensi kalian. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.